Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Putri Primadana Arum. Saya mahasiswi Profesi Nurse Keperawatan Undri 2020. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada dewasa, di mana alat-alatnya itu di sini ada tempat minum untuk minumnya. Lalu di sini ada rasa-rasa untuk indera pengecapnya. Lalu ada parfum untuk indera penciumannya, ada stetoskop, ada tisu untuk indera perasa, ada patella untuk refleks patella, dan juga ada lidi untuk refleks Babinski. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sus. Ibu, perkenalkan, saya Dea Putri. Di sini saya mahasiswi keperawatan profesi nurse. Nah, jadi pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Ini benar dengan Ibu Elsa? Ya, Sus, betul. Ibu Elsa ya. Saya lihat label gelangnya, Ibu Elsa ya. Nah, di sini kan saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Di sini tujuannya untuk memeriksa secara keseluruhan dari atas ujung rambut Ibu sampai ujung kaki Ibu. Nah, kalau misalnya nanti terdapat gangguan, akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut bila perlu berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Di sini kurang lebih waktunya 15 sampai 20 menit. Apa Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Bersedia ya, Bu ya? Kalau begitu langsung saja kita mulai. Bagaimana, Bu? Ya, Sus. Langsung saja. Ibu boleh dilihat rambutnya. Saya periksa yang atas dulu ya. Oke. Di sini pertama kita inspeksi dulu kepala pasien. Rambutnya kita inspeksi. Lalu kita lihat ada ketombe atau tidak, ada kutu atau tidak. Lalu kita lihat juga ada benjolan atau tidak di kepala pasien. Tidak ada benjolan ya, Ibu, juga tidak ada ketombe, tidak ada kutu juga. Lalu setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi kepada kepala pasien. Sakit, Ibu? Enggak. Tidak? Enggak. Sebelah sini? Tidak. Tidak. Tidak ada benjolan juga ya, Ibu ya? Lalu setelah dari rambut, kita langsung ke bagian wajah pasien. Kita lihat bagian wajahnya simetris atau tidak. Nah, di sini tuh wajah pasien dia simetris. Lalu kita cek bagian mata pasien, simetris atau tidak dari sebelah sini ke sebelah sininya. Dan mata pasien juga simetris. Lalu kita cek bagian konjungtiva dari pasien. Ibu bisa lihat ke atas. Ya, bagus ya, Bu. Di sini masih normal konjungtivanya. Lalu kita cek juga ikterik pasien. Ibu bisa lihat ke bawah. Oke, normal ya, Bu ya. Nah, Ibu, di sini saya akan melakukan lapang pandang kepada Ibu. Ibu fokus saja ke depan, jangan ikuti penanya, Ibu. Nampak, Ibu? Nampak. Nampak? Ini? Nampak. Nampak. Sebelah sini lagi, Ibu. Ini bagian mana? Nampak. Ini? Nampak. Nampak. Nah, sekarang coba Ibu ikuti arah penanya, Ibu. Kita ke sebelah sini. Oke, masih bagus ya, Bu ya. Di sini saya ingin mengecek bagian pupil Ibu. Ibu lihat ke saya saja, jangan ke kiri kanan. Masih normal ya, Ibu, bagian pupilnya dia mengecil. Lalu setelah kita mengecek mata pasien, kita lanjut ke bagian hidung pasien. Kita lihat hidungnya simetris atau tidak, atau ininya dia pas di tengah posisinya. Lalu kita cek apakah ada polip atau tidak. Ibu bisa tegakkan. Tidak ada polip atau sinus ya, Bu ya. Lalu kita tes ke indera penciuman pasien. Ibu bisa tutup mata terlebih dahulu. Bagaimana, Ibu? Ya, udah bagus strawberry, Bu. Strawberry ya, Bu ya. Wangi berarti baunya. Oke. Nanti Ibu masih bagus ya dalam mencium sesuatu. Lalu kita lanjut ke bagian area mulut pasien. Ibu boleh lihat, keluarkan lidahnya. Iya. Ibu nggak ada tipes ya sebelumnya. Ya, lidahnya bersih ya. Lalu kita tes area pengecapan pasien. Ibu bisa pejamkan mata terlebih dahulu.
Di sini ada kopi, gula, dan juga garam ya Ibu. Ini Bisa apa rasanya Ibu? pahit sus. Ya. Ini lagi satu lagi ya, Ibu. Yang ini asin sus. Asin ya. Yang pertama tadi kopi, yang kedua adalah garam Ibu. Bisa dibuka kembali matanya. Masih normal ya semuanya sejauh ini Ibu. Nah, sekarang kita akan ngecek bagian leher Ibu. Ibu bisa duduk. Ibu bisa menelan Ibu. Oke, bagus ya Ibu. Lalu kita cek juga apakah dia simetris atau tidak letaknya. Terus setelah itu kita suruh pasien untuk minum. Kita lihat pergerakan dari trakeanya. Ibu bisa minum. Boleh kita lihat. Oke, bagus ya Ibu ya. Ibu bisa tidur lagi. Tadi ada yang ketinggalan, yaitu bagian telinganya. Kita cek membran timpaninya apakah baik atau rusak. Ibu maaf ya. Satu lagi Ibu bisa di sini. Ibu ini saya gesekkan sesuatu. Ibu kalau saya tanya mendengar, Ibu menjawab ya Bu. Yang dengar Bu di sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Di sini kita lanjut ke pemeriksaan bagian dada pasien. Pertama kita inspeksi dulu apakah dia simetris atau tidak. Di sini kalau kita lihat dia sudah simetris. Lalu kita auskultasi bagian paru-paru dan jantungnya. Ibu saya cek dulu ya Ibu. Ibu bisa tarik nafasnya, hembuskan. Sekali lagi, hembuskan. Lagi, tarik lagi. Lagi Ibu. Sekali lagi. Oke. Di sini untuk suara nafas pasien normal. Lalu kita lanjutkan untuk cek bagian jantung pasien. Untuk jantungnya juga normal. Ibu tidak ada sesak-sesak nafas ya Bu ya. Tadi setelah infeksi dan auskultasi langsung kita lanjut palpasi di bagian area dada pasien. Ibu saya tekan ya Ibu. Sakit Ibu? Kalau sebelah sini? Sini? Tidak. Oke. Setelah itu langsung kita perkusi di bagian dada pasien. Kita perkusi di 6 titik tadi. Maaf ya Ibu. Kalau normal dia bunyinya sonor. Di sini untuk apa secara keseluruhan normal ya Bu ya. Nah, lanjut kita pemeriksaan ke bagian belakang ke punggung pasien. Baik, sekarang kita cek bagian punggung pasien. Kita auskultasi terlebih dahulu. Tarik nafas Ibu. Tarik lagi. Hembuskan. Lagi. Sekali lagi. Lagi Ibu. Nah, yang terakhir tarik lagi. Oke. Masih normal. Lalu kita palpasi di bagian punggung pasien. Ibu nanti bisa sebutkan 77 ya Ibu. Nah, silakan dimulai Ibu. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Bagus ya Ibu ya. Ibu bisa berbaring kembali. Sekarang lanjut ke bagian pemeriksaan perut.
Nah, di sini perut ini kita bagi nanti 4 kuadran. Pertama kita inspeksi dulu bagian perutnya. Lalu setelah itu kita auskultasi untuk mendengarkan bising usus pasien. Kita auskultasi di 4 kuadran tadi. Di sini kita dengar selama 1 menit, dia normalnya 5 sampai 35 kali. Oke. Lalu setelah kita lakukan auskultasi, kita lakukan perkusi. Perkusinya di 4 kuadran tadi. Di sini juga pasiennya dia normal setelah kita perkusi dan juga auskultasi. Lalu yang terakhir kita palpasi perut pasien. Ibu di sini bakal saya tekan, kalau misalnya sakit ibu bilang ya Bu ya. Sakit Ibu? Tidak. Sebelah sini? Tidak. Sini? Tidak. Sini? Tidak. Kalau yang di sebelah sininya Ibu? Tidak. Lebih dalam lagi? Tidak. Tidak ya Bu ya. Lalu setelah kita cek sampai ke perut pasien, kita lanjut ke bagian kaki pasien. Nah, di sini kita melakukan tes psoas, yaitu dimana kita angkat kaki pasien. Bagaimana Ibu? Apakah sakit di bagian sininya? Tidak. Tidak. Seperti ini? Tidak. Tidak. Satu lagi. Ini? Tidak. Sini? Tidak. Tidak juga ya Bu ya. Setelah kita cek bagian kaki pasien, kita cek di kuku kebersihan pasien atau kuku pasien. Panjangkah, hitamkah, atau bagaimana? Nah, di sini untuk kuku pasien itu dia pendek. Ini baru bisa dipotong pada lama Ibu potong. Oh, baru dipotong. Baru dipotong Ibu. Bersih kukunya. Lalu kita cek juga kuku kakinya. Kuku kakinya juga baru dipotong ya Bu ya. Iya. Untuk kebersihan kukunya pasien bersih. Lalu setelah itu kita tes refleks patella pasien. Ibu bisa duduk terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melakukan refleks patella ya Bu ya. Sekali lagi. Kita cek satu lagi ya Bu ya. Oke. Di sini masih ada refleks patellanya Ibu, masih normal. Nah, di sini kita langsung ke refleks Babinski. Apakah pasien merasa ada sesuatu di kakinya atau tidak? Terasa Ibu? Terasa? Kalau yang ini? Terasa? Iya. Normal ya Ibu, perasa kakinya. Lanjut, setelah kita cek secara keseluruhannya, kita langsung tes pasien untuk berdiri, untuk berjalan berdiri Ibu. Sebentar ya Ibu. Nah Ibu, sekarang coba Ibu pejamkan mata Ibu ya, selama kurang lebih 5 detik. Lalu bisa Ibu buka. Coba sekarang Ibu jalan di garis lurus ini ya Bu, sampai ke kabel itu. Udah, silakan balik lagi Ibu. Oke, masih gitu ya. Nah, sekarang Ibu bisa duduk kembali. Nah, Ibu bisa tidur kalau misalnya capek, nggak apa-apa juga. Nah, jadi Ibu tadi setelah kita lakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan, di sini untuk hasilnya Ibu semuanya baik ya Bu, masih dalam rentang normal, tidak ada gangguan sama sekali. Jadi sekarang gimana perasaan Ibu setelah kita cek secara semuanya? Lebih mendingan sih. Lebih mendingan ya Bu ya, jadi lebih tahu ada gangguan atau tidaknya. Jangan sampai sini ada yang Ibu tanyakan kepada saya? Enggak ada sih. Tidak ada. Kalau begitu saya permisi dulu. Nanti kalau misalnya Ibu ada perlu apa-apa, Ibu bisa panggil kakak-kakak perawat yang lewat, atau bisa juga panggil saya. Saya ada di ruang mahasiswa atau di sekitaran sini.